Welcome to Berani Bahas Podcast by ideclare.id. Selamat menyimak, Tuhan memberkati. Sama seperti yang kemarin ya, dengan Pastor Joy Manik, kita akan kasih kesempatan dari narasumber untuk mempresentasikan apa yang mau disampaikan selama kurang lebih 30-40 menit. Bro and Sis bisa bertanya sebanyak-banyaknya di kolom Q&A di sebelah kanan, sebelahnya tanda pesawat itu. Bro and Sis bisa tulis di sana, kita akan bacain dan akan ditanggapi oleh narasumber nantinya. Oke, malam hari ini kita akan membawakan topik yang berjudul unik nih, judulnya nih. Pintu keluar Kristen. Waduh, kok mirip ya, mirip seperti kayak ini ya, minta keluar, nyuruh keluar orang atau gimana gitu. Gimana nih? Apa yang kira-kira mau disampaikan? Kita ikutin ya. Ya, enggak pakai lama, silakan Bro Larry untuk bisa memaparkan apa yang mau disampaikan. Yuk. Ya, thank you, Pak Iwan. Salam kenal semuanya, teman-teman yang join. Thank you so much sudah pada datang, teman-teman juga yang menyaksikan ya. So, kenalin namaku Larry, dan saat ini sedang melayani di Pillars in Christ, dan juga di Digital Ministry, kalau teman-teman boleh tahu. Dan saat ini, kalau boleh dibilang, supaya untuk kenalin ya, aku sudah menyelesaikan sekolah waktu itu di S1 Teologi di Bandung, di INTI, dan sekarang sudah menjalani masa pelayanan kurang lebih 4 tahun. So, tidak bisa dikatakan full sebagai akademisi, tapi juga tidak bisa dikatakan full sebagai praktisi saja gitu ya, karena berkecimpung di dua-duanya gitu. Dan kalau boleh menjelaskan, pintu keluar Kristen ini bukan bermaksud apa, tapi memang malam hari ini saya cuma ngasih tahu aja gitu ya, apa yang mungkin menjadi firm belief dari saya secara pribadi, dan apa yang saya wakili teman-teman evangelical secara khususnya, dan gereja saya, gereja Pentakosta. So, ini menjadi satu hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ketika teman-teman memikirkan untuk menganut teologi progresif ini. So, seperti yang kita tahu, progressive Christianity is not a new thing. Ini bukan hal yang baru. Ini bukan sesuatu hal yang mungkin kelihatannya terjadi di masa-masa belakangannya, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, tidak. Tentu akarnya sudah lama sekali terjadi, dan saya bukan orang yang akan menjelaskan secara detail seperti apa latar belakang sejarah gerakan ini. Tapi yang saya mau bahas adalah alasan kenapa saya kasih sebut judul ini pintu keluar kekristenan. Nah, saya rasa kalau teman-teman tahu, kita semua sepakat bahwa apa yang membuat ini semua bisa terjadi, live Instagram malam hari ini, itu semua karena ada pemantiknya. Dan pemantiknya dikeluarkan dari pastor, ya saya juga reluctant untuk menyebut beliau pastor, tapi disebut dari sosok dari BS ya. Nah, yang menunjukkan keyakinannya paling tidak sebagai seorang penganut Kristen progresif gitu. Saya merasakan dua hal yang sangat-sangat, di sisi lain saya senang sekali, tapi juga di sisi lain juga sedih. Senang karena akhirnya kita jadi aware dengan isu ini, which is isu yang sudah lama sekali jadi kegelisahan saya juga. That's why kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman boleh lihat Instagram saya bikin pelayanan namanya SBNR. SBNR ini adalah singkatan akronim dari Spiritual But Not Religious, which is adalah salah satu kepanjangan dari Progressive Christianity. So, saya tidak mengaku diri sebagai spiritual but not religious, tapi I used to be orang yang mengaku diri sebagai spiritual but not religious. That's why saya ingin dan menjangkau, rindu untuk menjangkau teman-teman yang juga mungkin menganut teologi yang sama atau pandangan yang sama. Dan setidaknya dari apa yang statement yang sudah dilakukan di berbagai cuplikan-cuplikan cuplikan podcast gitu ya, ataupun statement-statement yang udah keluar dari beliau BS yang mengatakan bahwa dia menganut Kristen progresif, setidaknya sekarang bagi orang percaya saya bisa melihat ada dua hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Yang pertama adalah kita jadi dipaksa untuk merefleksikan kembali iman yang kita percayai, dan yang kedua kita dapat melihat dan mengevaluasi kembali seberapa buruknya kita, seberapa gagalnya kita dalam tanda kutip dalam membangun fondasi iman kepada jemaat sejauh ini. So, saya berefleksi sebagai orang yang berkecimpung dalam pelayanan,
yang juga membantu di dalam pengembalaan, saya menjadi refleksi kembali tentang seberapa mungkin rentannya saya untuk gagal dalam membangun fondasi iman kepada jemaat yang ada, kepada orang-orang yang mungkin dalam hal ini adalah jemaat gitu ya, yang mungkin tidak pernah memikirkan secara langsung apa itu teologi dan apa itu progresif teologi. So, khususnya buat kalangan evangelical, Injili, secara khusus karena saya orang Pentakosta, saya juga mengkritik orang Pentakosta dan semua yang mengaku keselamatan hanya dalam Kristus serta memegang otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebuah wake up call buat kita untuk mengevaluasi kembali sampai sejauh mana kita sudah mengerti kebenaran yang kita pegang, yang kita mati-matian bela ini, dan sampai segimananya kita bisa melihat pekerjaan yang kita sudah lakukan. Apakah benar-benar sudah menolong orang-orang untuk bisa membedakan, punya discernment atau tidak. Nah, bagi saya ini saya pakai istilah intervensi ilahi, ya, dan sekaligus teguran besar juga untuk kita berbenah. So God clearly is working in all things for good. Dan sebagai orang Kristen dari kalangan Injili, saya paham betul bahwa ada perbedaan mendasar di antara kalangan evangelikal dan non-evangelikal saat kita melihat Alkitab sebagai firman Allah. Sebagai orang evangelikal, saya hanya bisa berbicara sebagai orang yang evangelikal. Walaupun terminologi ini sangat broad sekali, tapi saya bisa share bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu sebagai otoritas. Dan di mana setiap daripada kita harus, mau tidak mau, bisa. Kita bisa berpendapat, aku bisa berpendapat, Paulian bisa berpendapat, Katia bisa berpendapat, tapi kita harus agree untuk tidak menaruh pendapat kita sebagai otoritas. Harus kembali melihat dan mengujinya dengan Alkitab. Dan kita mungkin aja bisa berdebat panjang soal interpretasi ayat tertentu gitu ya. Seperti yang ayat-ayat yang sudah dipopulerkan, Yohanes 14 ayat 6 lah, terus macam-macam yang sudah disebutkan sama beliau. Kita bisa interpretasi panjang soal ini, tapi menurut saya kita tidak akan pernah menemukan titik temunya, karena kita memiliki perbedaan perspektif saat kita memandang Alkitab. So, disclaimer, saya menolak untuk memberi label tertentu kepada pandangan yang berbeda dari sudut pandang yang seharusnya dimiliki orang evangelikal, sebab cara pandang ini tidak eksklusif dimiliki oleh kalangan progresif saja. Jadi, kalau saya bilang Alkitab adalah firman Allah yang kekal, yang final, 66 kitab ini adalah kitab yang Tuhan pakai untuk kita dapat mengerti dia, saya tidak bisa melihat bahwa pandangan yang bertentangan dengan itu sebagai pandangan yang progresif. Sampai sini mungkin paham ya. Karena apa? Karena baik dalam kubu orang evangelikal sendiri, bahkan di kalangan saya sebagai orang Pentakosta karismatik sendiri, banyak juga yang punya pandangan demikian, yang inline dan in-tune dari orang-orang yang mengaku dirinya progresif. Jadi tanpa disadari, bukan cuman orang progresif yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak percaya Alkitab sebagai kebenaran yang tidak berkontradiksi, tidak salah dan tidak kurang gitu, yang kurang gitu ya. Karena banyak juga di kalangan orang-orang yang saya layani dan di kalangan saya sendiri yang tanpa mereka sadari percaya itu. So, ketika saya mengkritik ini, saya tidak hanya mengkritik dalam posisi sebagai orang yang melihat. Jadi saya tidak mencoba untuk membagi dalam dua kubu, which is evangelical dan progresif saja, gitu. Tapi melihatnya sebagai suatu gambaran yang besar, gambaran yang luas, bahwa sejatinya banyak dari kita juga yang tanpa kita sadari kita juga menganut gitu, apa yang dipercayai oleh orang-orang progresif ini. Contoh misalnya, waktu itu beliau sampai katakan Alkitab penuh kontradiksi karena bertentangan ini dan lain. Dan tanpa disadari di kalangan orang Pentakosta seperti saya, banyak juga yang berkata hal demikian. Tapi bahasanya beda. Kayak Alkitab itu nggak bisa jelasin semuanya tentang hidupku. That's why aku butuh suara Tuhan dalam tanda kutip yang langsung, yang mungkin berbeda dari apa yang kita katakan. Which is spirit seperti ini juga sama menurut saya. Dan ini yang saya coba untuk luruskan kembali supaya kita bisa berefleksi kembali. Sebenarnya kita melihat Alkitab ini seperti apa? Apakah kita juga konsisten dengan teologi kita? Sesuai dengan apa yang jadi tuduhan-tuduhan kita kepada teman-teman kaum progresif. Dan disclaimer lagi, saya tidak berusaha untuk membela teman-teman progresif ya, kakak-kakak. Tapi saya mencoba untuk melihat ke dalam dua sisi. Apakah kita juga bersalah dalam hal ini? Sehingga kalau kita mencoba untuk meluruskan, kita juga perlu untuk membenahi apa yang salah selama ini dari kita. Dan contoh, kita semua yang memegang sola scriptura, okay?
So ini saya agak lebih spesifik lagi. Ataupun ineransi dari Alkitab. Kita percaya bahwa tidak ada lagi pewahyuan khusus yang baru di luar dari apa yang kita sudah tuliskan. Kita percaya lagi. Kita percaya tidak ada lagi. So apa yang kita sudah tuliskan itu sudah final. Nah, pandangan yang menolak prinsip ini tidak dapat serta-merta diberi label progresif. Jadi jangan ketemu orang yang percaya pewahyuan khusus, kita langsung bilang dia progresif. Belum tentu. Bisa saja dia mengaku diri orang evangelikal. Banyak loh hamba-hamba Tuhan yang tanpa mereka sadari menganut pewahyuan khusus di luar dari Alkitab. Gitu. Dan saya tidak bisa berkata bahwa mereka adalah orang progresif. Gitu. Bisa saja mereka percaya tapi tidak konsisten saja dalam berteologi. Kenyataannya masih ada kelompok tertentu di luar maupun di dalam tubuh kaum evangelikal sendiri yang tidak sepenuhnya memegang prinsip sola scriptura ataupun ineransi Alkitab itu sendiri. That's why dalam segala hal discerning dibutuhkan. Kita mungkin kesal ya dan marah ya waktu apa yang disampaikan BS gitu ya dalam beberapa cuplikan terkait tema ini. Tapi kita tidak sepenuhnya benar kok dari pembelaan-pembelaan kita. Dalam prakteknya, dalam pelayanan yang kita lakukan juga masih sering sekali salah dan sering kali keliru dalam melihat Alkitab maupun menjalani kehidupan kekristenan ini. Dan hal lainnya yang ingin saya sampaikan adalah otokritik terhadap kaum evangelikal. Dan disinilah kenapa saya menaruh tema pintu keluar kekristenan. Saya merasa dari kita sendiri, kita kritik dari kalangan evangelikal sendiri, terlalu cepat dan terlalu lantang mendemonize. Mendemonize itu artinya langsung menganggap, wah ini iblis misalnya. Oh ini spiritnya lain dan lain sebagainya. Mungkin tuduhan-tuduhan tersebut betul, tapi menurut saya apa yang dialami oleh orang-orang yang terpengaruh oleh kekristenan progresif tidak sepenuhnya adalah gerakan yang demonize. Firman Tuhan sudah jelas memberitahukan tentang kita tentang hal ini, gitu, bahwa ini akan terjadi. Seharusnya kita bisa lebih tenang dan bisa lebih berhikmat ketika kita menyampaikan kritik atau menyampaikan tuduhan-tuduhan yang kita tidak setuju dari kaum progresif. Nah, menurut saya, kakak-kakak, apa yang terjadi hari ini hanya a tip of the iceberg. Jadi, cuma ujung dari gunung esnya, dari kemunduran kekristenan yang ada. Progressive Christianity yang kita lihat hari ini, menurut saya adalah hasil dari cultural Christianity yang kita bangun, yang kita pupuk, bahkan yang kita rawat sendiri. Jadi, apa yang kita lihat statement yang keluar itu sebenarnya keluar dari kita, muncul dari kita, dan dirawat oleh kita sendiri, dan dipelihara oleh kita sendiri. Jadi, saya nggak mau tambah-tambah pusing dengan istilah ya, tapi Progressive Christianity keluar dari cultural Christianity. Apa itu cultural Christianity? Untuk kasih konteks, beberapa waktu yang lalu Richard Dawkins, teman-teman mungkin tahu Richard Dawkins ya, beliau yang menulis buku Delusional God atau Outgrowing God gitu ya. Salah satu orang ateis terkenal di kalangan kita sekarang. Beliau mengatakan bahwa beliau mengaku sebagai orang Kristen yang cultural Christian. Waktu mendengar istilah itu saya juga mikir, maksudnya apa tuh cultural Christian? Ya, cultural Christian ternyata adalah orang yang menikmati semua hal-hal yang berbau kekristenan kecuali Kristus itu sendiri. Dan sorry to say, ada berapa banyak orang Kristen di hari ini, di gereja kita, di lingkungan kita, yang menikmati semua hal yang berbau kekristenan kecuali Kristus itu sendiri. Dan menurut saya inilah yang menjadi pupuk dasar, yang menjadi alasan dasar kenapa Progressive Christianity gampang sekali berbuah, berkembang, dan akan menjadi sangat besar kalau kita tidak cepat untuk melihat apa yang sedang terjadi di gereja hari ini. That's why waktu BS menyampaikan pandangan-pandangan yang menurut saya itu intervensi Tuhan. Kalau dibiarkan kita hidup dari cultural Christian terus-menerus, yang terjadi apa? Yang terjadi gampang sekali penuaian-penuaian itu terjadi di kalangan teman-teman yang progresif. So, kekristenan yang sekuler dan konsumeris ya, yang menghasilkan konsumen-konsumen rohani dan bukan murid, berujung kepada rendahnya biblical literacy dan spiritual disiplin, sehingga mudah sekali terhasut oleh rupa-rupa pengajaran yang salah, keliru, maupun yang sesat. Ya. Jadi, kita tidak boleh terlalu cepat untuk langsung, wah ini salah nih, ini koreksi, ini apa, gini-gini. Ini sesat nih, ini salah, gitu, dan sebagainya. Tanpa melihat bahwa ternyata selama ini yang membuat ini bisa terjadi, khususnya buat hamba-hamba Tuhan ya, termasuk saya sendiri, gitu, kita bersalah
hal ini karena kita yang memelihara mereka, kita yang membuat mereka, kita yang menjadikan mereka gitu untuk bisa memilih teologi yang seperti ini. Hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang punya high respect of Scripture, punya respect paling tinggi untuk Alkitab, tapi low thought of Scripture, tapi rendah sekali pemahamannya tentang Alkitab. Kenapa bisa kayak gitu? Coba sekarang tanya semua orang Kristen yang teman-teman kenal, mungkin di kalangan gereja-gereja yang evangelikal gitu, tanya, apa pandangan mereka tentang Alkitab? Pasti akan ngelihatnya, ya firman Allah, kebenaran, semuanya harus dipatuhi dan lain sebagainya. Tapi pernahkah mereka memikirkan dan benar-benar memperhatikan apa isinya dan bagaimana ini bisa menjadi suatu kabar baik buat kita? Tentu menurut saya sekali lagi hasilnya tidak akan tinggi. Contoh, saya sering sekali ketemu sama teman-teman yang ngomongnya gini, buat saya mah doktrin nggak penting, mau ngomongin ini kayak mau ngomongin itu nggak penting, kita nggak usah kotak-kotakin Tuhan, yang penting kita buka Alkitab dan kita baca, buat saya itu udah cukup. Nah biasanya ngomong kayak gitu nggak pernah baca Alkitab, biasanya ngomong kayak gitu justru tidak tahu isi Alkitab itu apa, boro-boro dia mau ngomongin doktrinnya, boro-boro dia mau ngambil apanya gitu. Ya buat dia Alkitab memang satu-satunya otoritas yang paling tinggi, tapi nggak pernah didalami apa itu Alkitab, literasi Alkitabnya seperti apa, pandangannya tentang doktrinnya seperti apa, nggak pernah ditelusuri lebih dalam. Akhirnya kita jadi orang-orang Kristen yang baca Alkitabnya buka, ya terserah Tuhan lagi mau buka apa gitu ya. Untung aja pas dia buka Alkitab, yang terbuka bukan kalimat maka Yesus menyerahkan nyawanya gitu ya. Dia juga bisa mikir untuk melakukan hal yang sama gitu. So hati-hati sekali gitu kalau misalnya kita juga mengkritik orang-orang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita, khususnya dalam hal ini progressive Christianity, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang membuat ini semuanya possible adalah kelalaian kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, di dalam membangun fondasi iman bagi jemaatnya. Dan kalau ini dibiarkan, tentu akan mudah sekali dan akan banyak sekali orang-orang Kristen yang terhasut dan terbawa dengan ajaran ini. So yang perlu berbenah besar adalah kita. Dan hamba-hamba Tuhan, tanda kutip ya, yang dengan cepat demonizing others. Tapi lambat dalam berbenah, kita pun sama-sama salah. Sebab kitalah yang mempersiapkan generasi ini dan generasi yang akan datang untuk dituai oleh pengajar-pengajar palsu. So ini nggak selalu necessarily ngomongin soal progresif aja. Tapi kalau kekristenan kita kalau kekristenan kita hari ini tidak cepat-cepat mengambil langkah perubahan radikal dalam gaya kekristenan yang kita bawa, yang jangan kaget kalau lihat orang tidak paham soal Alkitab, tidak paham soal doktrin, dan mencoba untuk mengajar sesuatu yang berbeda dari Alkitab. Gitu. Intinya sederhana ya, kata-kata. Kalau kehidupan pelayanan Kristen kita dan kehidupan pelayanan Kristen saudara-saudara semua masih berkutat soal persoalan-persoalan seperti Injil kemakmuran lah, Injil motivasi, self-help, Injil moralisme, udah nggak usah terlalu cepat ngedemonize progressive Christianity. Karena yang ngirim jiwa ke sana adalah kita sendiri. Gitu. Dengan semua luka-luka yang kita berikan bagi jemaat ketika mereka tidak dibekali dengan dasar firman Tuhan yang benar. Tidak dibekali dengan pengetahuan akan Allahnya, tidak dibekali dengan karakter yang diubahkan, dan tidak dibekali dengan pelayanan yang bisa menolong mereka untuk bertumbuh. Kalau kita masih struggle dan masih suka dalam tanda kutip dengan Injil-Injil yang kemakmuran lah, atau Injil-Injil yang sifatnya hanya memotivasi tanpa ada perubahan hati gitu ya, atau mungkin yang moralisme saja, jangan kaget kalau misalnya banyak anak-anak muda yang akan cepat untuk terhasut oleh apapun itu pengajar-pengajar yang palsu. So saya akan clear pandangan saya soal kekristenan progresif. Bagi saya, kalau kita tidak lagi percaya doktrin primer, seperti Tritunggal, inkarnasi, serta keselamatan di dalam dia, bagi yang percaya, ya itu udah salah. Apapun itu labelnya. Yeah. You worship a false Jesus. Yesus yang tidak bisa menyelamatkan engkau. So, saya tidak perlu jadi orang akademisi ataupun praktisi lama, gitu ya. Anda cuma perlu orang Kristen yang kenal Allahnya, dan kenal firman-Nya untuk bilang, kalau itu semua salah. Itu semua keliru dan membawa kepada penyesalan. Orang Kristen progresif nggak akan suka dengan bahasa ini. Kenapa? Karena statement ini terdengarnya sangat opresif. Wah, siapa saya?
siapa dia yang mencoba untuk membawa certainty gitu ya. Emang udah pasti, emang udah jelas. Tapi bagi saya statement itu pun pula adalah sebuah kemunafikan. Sama saja bohong. Oke, so sampai di sini udah jelas. Ini baru pembukaan openingnya. So sedikit tanda-tanda ya buat teman-teman. Ada sedikit tanda-tanda yang teman-teman bisa lihat dan perhatikan di kalangan lingkungan Kristen atau orang-orang yang teman-teman layani atau mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya kita lah. Gejala-gejala yang dimiliki oleh seorang yang leaning towards progressive Christianity adalah yang pertama, faith is celebrated but not the faith. Saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 1, tapi versi ESV-nya. Di situ dikatakan, "Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to the simple spirit and the teaching of demons." Jadi hari-hari ini kita akan bisa melihat banyak orang yang suka dengan iman, suka dengan kepercayaan, suka dengan confidence, dengan sesuatu yang di dalam dirinya yang kayak yang dia pegang, keyakinan yang teguh, yang kuat kepada sesuatu. Semua orang suka itu, tapi tidak menyukai the faith. The faith itu apa sih? The faith itu adalah iman yang dipegang oleh rasul-rasul, iman yang dibawa oleh Kristus itu sendiri, yaitu pengharapan yang pasti kepada Kristus yang sudah mati, bangkit dari maut. So, Alkitab sendiri dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa banyak orang nantinya yang akan depart from the faith. So, hari ini banyak sekali anak-anak muda yang suka dengan faith, tapi membenci the faith-nya. Wah, dia religious. Oh, dia spiritual. Oh, dia percaya kepada ini, dia percaya kepada itu. Itu suatu hal yang keren kelihatannya. Tapi when it comes to Christianity, when it comes to true faith, kepada iman yang benar, semuanya akan merasa itu terlalu ofensif, terlalu mengada-ngada dan terlalu opresif lah. Dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin teman-teman bisa lihat di kalangan teman-teman sendiri. Ketika orang-orang begitu mengeluh-elukan keimanan, mengeluh-elukan kepercayaan, tapi begitu kita coba clear kepada satu hal, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, maka semuanya akan benci dengan statement itu. Karena dianggapnya tidak toleran, atau mungkin dianggapnya tidak baik lah untuk harmonisan kita sebagai keluarga di dalam ini semua. Lalu, ciri yang kedua adalah saat kita mungkin lebih setuju kepada agenda-agenda postmodernisme. Inilah alasan kenapa saya sendiri menolak dan bahkan meninggalkan progressive Christianity. Okay? Waktu kuliah dulu, tadi ada yang nanya STIT, betul, itu kampus saya. Waktu kuliah dulu saya terlibat banyak di kalangan teman-teman yang bergerak untuk toleransi atau peacemaking. Mungkin saya nggak bisa sebutin nama-namanya apa, tapi intinya adalah saya terlibat dan aktif mengikuti semua pertemuan-pertemuan lintas agama, interfaith dialog, yang mungkin jarang sekali orang-orang evangelikal ikuti, tapi mungkin banyak juga ya. Yang isinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog antar agama, which is a good thing sebenarnya. Tapi saya notice satu hal, kalau saya bilang Yesus adalah kebenaran yang saya percaya, saya akan dianggap radikal, saya akan dianggap tidak bisa toleran pada orang. Kalau saya bilang Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya, mungkin itu akan kedengaran kayak, jangan omongin di sini lah bro, ngomongin nanti di sana, di belakang lah, atau di gereja lu lah, jangan di sini lah. Tapi kalau saya mencoba untuk ngelepasin itu, untuk berbaur gitu ya, untuk bilang kayak, kamu surganya beda dengan surga saya, kita sama-sama masuk surga tapi surganya beda, servernya ini, servernya itu lebih bisa diterima. Dan menurut saya ini adalah salah satu kemunafikan yang terjadi di kalangan progresif sendiri. Kenapa? Karena mereka menolak certainty, menolak kepastian. Orang yang berkata Yesus sebagai satu-satunya jalan itu adalah naif. Kenapa naif? Karena mereka tidak melihat sejarah panjangnya keselamatan atau doktrin-doktrin keselamatan yang beragam, atau bahkan iman-iman yang lain yang beragam juga, yang menuju kepada keselamatan juga. Ketika saya mencoba untuk stay firm dengan iman yang saya pegang ini, saya akan dianggap musuh. Tapi, coba kalau misalnya saya balikin, saya mencoba untuk melepaskan iman, atau mencoba untuk berbaur, saya akan dianggap toleran, baik, dan mungkin akan dilihat jadi orang-orang
yang bisa diterima lah. Anehnya adalah bagi orang Kristen progresif, doktrin primernya itu bukan Yesus dan Alkitab. That's Oh. why mereka gampang banget untuk melepaskan doktrin Yesus dan Alkitab. Dan ini buat saya wajar. Kenapa? Karena the whole movement is not about Jesus anyway kok. So, ini bukan soal tentang Yesus anyway, jadi nggak usah kaget ataupun takut melihat orang-orang yang berkuar-kuar bahwa dia nggak percaya Yesus sebagai jalan keselamatan satu-satunya ataupun firman Tuhan sebagai Alkitab sebagai firman Allah. Lucunya, statement mereka didukung dengan anggapan-anggapan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang pasti. Kita belum tahu, kita tidak tahu. That's why tidak boleh langsung mengambil sikap-sikap doktrinal seperti itu. Tapi percayakah teman-teman kalau ternyata orang-orang progresif sendiri punya doktrin-doktrin primer? Apa doktrin-doktrin primernya? Doktrin-doktrin primernya adalah Yesus pasti pro LGBT, Yesus pasti pro choice, Yesus pasti pro aborsi. Sorry, saya harus dengan berani ngomong kayak gini. Kenapa? Karena coba teman-teman menyangkal doktrin-doktrin seperti itu, teman-teman akan dianggap, teman-teman pasti akan diserang habis-habisan gitu. Buat saya, boleh nggak kalau saya jadi orang progresif yang bilang bahwa Yesus tidak pro LGBT? Pasti akan ditolak mentah-mentah. Tapi boleh nggak kalau saya bilang saya orang Kristen yang tidak terlalu percaya Yesus mati dan bangkit? Boleh banget. So ada hipokrisi yang saya lihat. Gitu. Di sisi lain mereka menentang Kristus sebagai Tuhan karena dianggapnya sebagai doktrin yang tidak boleh kebenaran yang tidak boleh kita pastikan gitu ya, tidak bisa kita pegang dengan pasti. Tapi untuk agenda-agenda postmodernisme sudah pasti sebagai jelas. Yesus pasti pro ini, pro itu. So mereka lebih mudah untuk bersatu atas agenda-agenda LGBT, aborsi, feminisme, ketimbang bersatu untuk doktrin-doktrin primer seperti Yesus sebagai kebenaran dan jalan satu-satunya. Biasanya ironik kalau kita pikir-pikirnya. Ironis sekali mengingat kebenaran gerakan ini katanya tidak ada kebenaran yang objektif, absolut. Tidak ada kebenaran yang pasti. Tapi buat mereka, Yesus sudah pasti mengizinkan yang lain untuk selamat datang ke Tuhan tanpa lewat dia. So, kita harus pikirin lagi ya. Apalagi buat teman-teman Kristen yang sampai hari ini masih berpikir bahwa semua agama sama saja. I'm so sorry. Aku harus bilang bahwa pemahaman teman-teman keliru. Karena apa yang saya lihat dari Alkitab dan apa yang saya lihat dari Kristus sendiri sangat-sangat eksklusif, berbeda sekali. Dan serangan-serangan yang teman-teman lakukan ya tidak merubah fakta apa-apa. So, ada tendensi bukan untuk membangun sesuatu, tapi untuk tear something, untuk menghancurkan sesuatu. Tahapannya sederhana. Pertama, mungkin kita akan melihat orang-orang yang melepaskan kepercayaan mereka tentang gereja. Itu yang paling mudah. Banyak teman-teman yang sakit hati dengan gereja. Oke, saya juga produk gereja, saya juga lama di gereja, saya juga lama melayani di gereja. Pernah sakit hati sama gereja? Pernah banget. Tapi biasanya tahap awalnya keluar dari gereja dan menganggap, gereja isinya munafik, ngapain gua ke gereja? Kenapa bisa demikian? Sakit hati dan menumpisi gereja, ya itu jadi tahapan pertamanya. Akhirnya muncullah diskusi-diskusi atau pemahaman-pemahaman yang menolak untuk bergereja, untuk keluar dari aliran gereja. Well, tanpa disadari, ini lebih mudah diterima kan daripada Kristen progresif secara keseluruhan. Banyak yang mungkin, ya udahlah, gereja nggak terlalu penting. Gitu. Tapi itu baru tahap awal. Tahap berikutnya mungkin baru Alkitab, baru Yesus, baru semua keseluruhan kekristenan yang ortodoks yang mau dilepaskan. Tapi itu secara gradual, jadi pelan-pelan. Di dalam lingkungan komunitas teman-teman progresif akan sangat lumrah dengan orang-orang yang, gue masih belum bisa lepasin doktrin Yesus sebagai anak Allah nih. Oh ya nggak apa-apa. Takes time, it takes breath. Terus kalau misalnya bilang, gue udah nggak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan, wah itu berani sekali, you're so brave. Kamu sangat hebat bisa melepaskan itu. Pasti sangat susah sekali. Ya, teman-teman nggak usah jauh-jauh lah lihat di internet apa yang ada sekarang. Banyak sekali orang-orang yang goes against Christianity dan juga semua yang ada di dalamnya. Sekali lagi, saya tidak mau menyangkal bahwa kita sendiri pun banyak salahnya dalam membangun gereja,
dalam membangun pelayanan, dalam membangun ini semua tuh banyak. Tapi engkau nggak bisa bilang engkau mengasihi kepala kalau engkau membenci tubuhnya. Iya. Engkau nggak bisa bilang bahwa engkau membenci Kristus kalau engkau membenci firman-Nya, mencintai Kristus tapi membenci firman-Nya. Ini menjadi suatu dikotomi yang salah, yang juga saya ingin sampaikan malam hari ini. Ada false dichotomy of God yang muncul di kalangan teman-teman yang menganut aliran progresif ini. Apa itu? Mereka mencoba untuk membedakan the word of God, which is Jesus, atau Alkitab. Pernah dengar nggak orang progresif ngomong gini? Iya, tapi kan yang ngomong gitu Paulus, bukan Yesus. Seolah-olah beda nih. Iya, tapi kan yang ngomong Paulus, bukan Yesus. Nah, kita dengar Yesus sama Paulus dengarnya dari mana? Kalau bukan dari Alkitab. Ada tendensi untuk meninggikan salah satunya ketimbang duanya. Dan ini mencoba untuk ditabrakin satu sama lain. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh kasus ya. Salah satu pausnya orang progresif itu namanya Rob Bell. Nah, pausnya orang progresif ini dia junjungan lah. Hampir semua orang progresif pasti baca Rob Bell. Rob Bell bilang di Sermon of the Mount, dia berkata bahwa Yesus itu menabrakkan diri dengan Alkitab. Dengan khotbah di bukit. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu telah mendengar berfirman, tetapi aku berkata kepadamu, Bagi Rob Bell itu sedang mencoba untuk, nah kan Yesus sendiri melawan Alkitab tuh, melawan kebenaran itu. Goes against the truth yang ada. Berarti Yesus tidak mengakui Alkitab sebagai dengan Allah. Tentu kita sebagai orang Kristen, kalau kita benar-benar baca Alkitab dan kalau kita benar-benar ngerti doktrin dan ngerti konteks Alkitab, pasti kita akan ketawa dengarnya. Tapi buat teman-teman yang selama ini tidak pernah diajarkan di kelas-kelas, yang tidak pernah diberitahu tentang hal ini, pasti akan kebingungan. Oh iya juga ya, Yesus sendiri menantang. Padahal ini bukan suatu kebenaran. Padahal ini bukan suatu hal yang bisa kita terima mentah-mentah. Tapi karena sekali lagi yang seperti saya katakan di awal, karena literasi Alkitab sangat rendah dan spiritual disiplin yang sangat rendah, maka sering gampang sekali buat orang-orang yang tidak punya pemahaman yang jelas tentang Alkitab untuk jatuh dalam pemahaman ini. Bagi orang progresif berkata bahwa Alkitab itu not a rule book, bukan tulisan perintah. Gitu. Jadi kita harus melihatnya sebagai metafora gitulah. Karena ini tidak bisa diambil mentah-mentah, literally. Saya setuju, tapi tidak semuanya. Ini not just a rule book. Isinya bukan cuma hanya perintah. Tuduhan kaum progresif kepada kaum evangelical Kristen, sekali lagi evangelical Kristen atau biblical Kristen, mereka bilang, orang evangelical itu terlalu ambil Alkitab itu terlalu literal. Semuanya diambil literal. Tentu saja ini bukan tuduhan yang benar. Kenapa? Karena evangelical Kristen percaya pada konteks, percaya pada perbedaan genre, berbagai metode tafsir yang ada. Kita percaya. Waktu kita baca di Mazmur, ketika Daud menangis dan dia menggenangi kasurnya dengan air mata. Saya nggak percaya Daud air matanya jadi air matanya keluar banyak sampai banjir beneran. Nggak mungkin, itu metafor. Nah, tuduhan orang evangelical kepada orang progresif sederhana. Ya, orang progresif ngambil Alkitab terlalu metafora semua. Semuanya dilihat sebagai metafora. Sampai ketika Kristus bilang, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku, itu dianggapnya sebagai metafor. Itu maksudnya I'm part of the big deal. Jadi suka tidak suka, Yesus tuh salah satu jalan kepada keselamatan. Atau mungkin Brandon Robertson, kalau teman-teman tahu, boleh cek di TikTok, dia terkenal sekali. Salah satu progressive Christianity juga. Salah satu yang mengusung lah. Dia bilang Yesus harus bertobat gara-gara dia rasis kepada perempuan Syro-Ferusia waktu itu. Waktu dia berkata tidak baik mengambil remah-remah dan memberikannya kepada anjing. Untuk anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Yesus tuh. Dan habis itu kan dikonfront ya sama perempuan itu ya. Dikatakan ya dikonfront sama perempuan itu, dan setelah itu Yesus bilang imannya besar, imannya baik. Dari Brandon Robertson dia bilang, tuh Tuhan Yesus bertobat tuh, Tuhan Yesus kembali dari jalannya, dia metanoia. Can you see what's going on di sini? Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana cara orang-orang dibawa untuk membaca dan merenungkan Alkitab,
bagaimana kita punya literasi Alkitab dengan baik, kita akan ketemu dengan pemahaman-pemahaman konyol seperti itu. Dan we are part of the problem. Kita juga salah karena seringkali kita menolak untuk membahas hal-hal yang bersifat khotbah-khotbah yang bersifat ekspositori. Kenapa? Karena dianggapnya boring. Karena dianggapnya tidak menarik. Karena dianggapnya tidak baik lah. Tidak sesuai dengan cara kerja gereja. So, the authority of Jesus itu adalah sesuatu hal yang diterima oleh kaum-kaum progresif. Yesus sebagai otoritas. Itu seringkali diterima. Tapi, nature Yesusnya, identitas Yesusnya, dan bahkan apa yang Yesus lakukan, itu ditolak mentah-mentah. So, teman-teman boleh lihat ini seperti dari cruciform hermeneutics-nya Greg Boyd atau Brian Zahnd. Brian Zahnd ini orang, aku progressive Christian, aku paling favorit dia gitu. Paling keren lah dia. Paling lucu maksudnya. Ini agak sarkas ya. Dia bilang gini, I cannot read the Bible or the Old Testament without Jesus. Sebagai orang evangelical, benar nih. Kita harus dari kacamata Yesus gitu. Tapi walaupun istilahnya sama, dia membahasakannya gini. Jadi waktu itu dia lagi baca Alkitab, aku lupa di ayatnya di mana, cuma dia lagi baca, terus dia bilang begini, Tuhan Yesus, ini maksudnya apa ya? What do you think about this? Dan dia berkata bahwa Tuhan Yesus berkata sama dia, Brian, what do you think about it? Jadi dia mencoba untuk meyakinkan kita bahwa penafsirannya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Yeah. Brian bilang, oh kayaknya ini harus didefinisikan ulang deh kasihnya, karena kayaknya ini opresif kepada teman kita yang begini. Dan Yesus di situ berkata, oh ya, saya setuju dengan kau, Brian. Ini Brian Zahnd ya, BZ gitu ya, bukan Brian yang satu lagi. Tapi ya sama lah. Tapi bukan berarti kalau teman-teman namanya Brian, berarti teman-teman punya kecenderungan, tidak. So, seberapa dari kita yang guilty akan hal ini? Kita pun seringkali mengatasnamakan suara Tuhan, wahyu Tuhan, yang bertentangan dengan Alkitab, lalu kita menjadikan itu doktrin kita dan pegangan kita. And it's a very embarrassing sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik. Akan lebih malu lagi kalau kita misalnya marah-marah kepada teman-teman progresif hari ini, tapi tanpa sadar kita sendiri yang mempersiapkan jiwa-jiwa untuk bisa dipanen besar-besaran sama mereka. So, kurang lebih itu, maksud dari pintu keluar Kristen adalah once you meninggalkan doktrin-doktrin yang krusial, yang primer, maka kita pasti akan keluar dari kekristenan. Kita nggak usah takut, teman-teman. Yeah. Dengan apapun yang mungkin menjadi gerakan-gerakan baru ini. Kenapa? Karena sudah terbukti kok. Semua gerakan yang kelihatannya progresif, rata-rata pasti jadi dying out dan akan mati sendiri. Ini seperti virus yang masuk ke gereja dan berapa lama gereja yang kecenderungannya akan progresif, lama-lama juga akan hilang gerejanya. Karena mereka juga akan tidak percaya gereja lagi, tidak percaya Kristus lagi, jadi buat apa bergereja? Gitu. So, itulah kenapa saya bilang ini pintu keluar. Tapi ini menjadi ajakan buat kita untuk memikirkan kembali. Jangan sampai kita mempersiapkan orang untuk keluar dari kekristenan. Karena kita tidak menjaga baik-baik dan kita tidak memperlengkapi domba-dombanya Tuhan dengan baik untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan zaman yang cepat sekali berubah ini. So, cepat atau lambat, setiap daripada kita yang tidak berbenah diri, kita pun akan menggiring mereka untuk keluar dari kekristenan. Tapi sebelum dia keluar dari kekristenan, dia biasanya progresif dulu, baru keluar. Gitu. Biasanya gitu. So, kurang lebih itu ya. Kalau ada yang masih bisa didiskusikan atau ditanyakan, please. Siap. Mantap banget. Luar biasa. Banyak pencerahan yang saya dapatkan dari penjelasannya Bro Christopher. Bro Rary. Oke. Saya rasa teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan di IG Live malam hari ini. Kalau yang merasa diberkati boleh dong, seperti kemarin tulis di kolom komen, ketik angka 1. Ayo, kita ketik angka 1 kalau memang misalnya itu seperti di TikTok gitu. Oke. Nah, ini sudah cukup banyak nih pertanyaan yang masuk, teman-teman. Jangan lupa juga Bro Ensis bisa
ramein di story IG kalian dengan screen capture dan mention yang penjelasan yang saya tulis di sana. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Bro Larry ya. Tadi saya melihat ada justru benturan-benturan sendiri dari yang sesuatu yang tidak mau dijadikan sesuatu yang pakem, tapi ternyata hal-hal yang bertentangan dengan kekristenan justru dianggap sesuatu yang baku oleh mereka. Ya. Oke, ini ada 4 pertanyaan yang masuk. Mungkin saya baca yang pertama ya, dari akun Asumatoki _. Nah, boleh dijelaskan perbedaan antara progressive Christianity dengan progressive revelation? Mungkin ada bisa ditangkepin, Bro ya? Ya, itu yang tadi saya maksud di awal gitu ya. Setiap dari teman-teman kita yang menuduh bahwa teman-teman ada pewahyuan yang baru di luar dari kebenaran Alkitab, dan sebenarnya ini juga jadi salah satu problem yang kita pelihara. Karena banyak sekali orang-orang sampai hari ini yang mencoba untuk seperti tadi kalimat dari Brandon Robertson. Brandon Robertson ini menarik banget, waktu itu dia bilang arti kata dari metanoia. Teman-teman tahu ya metanoia ya, artinya berbalik dan kembali bertobat gitu ya. Itu kan yang sering sekali kita pakai gitu. Tapi bagi Brandon Robertson, metanoia itu artinya kita expanding your mind, to expand. So, lawan dari metanoia adalah kebodohan. Jadi untuk berprogres di dalam pewahyuan, dan ini yang seringkali bisa diterima dalam ini tertentu di kalangan orang karismatik atau di kalangan orang pentecostal seperti saya. Apakah saya setuju dengan itu? Tentu tidak. Karena buat saya, there is no new revelation under the sun kecuali yang sudah kita terima dari Alkitab. Wahyu dengan jelas berkata demikian. Itulah kenapa kitab Wahyu dalam bahasa Inggris disebutnya revelation, not revelations. So ini kalau dalam yang dimaksud sebagai progressive revelation dalam artian pewahyuan ya, bukan yang salvation plan. Itu aku rasa tidak relate dengan pembicaraan kita hari ini. So ini yang harus kita hindari kalau kita masih menganggap Tuhan berbicara dalam tanda kutip di luar dari firman-Nya, karena tidak mungkin kontradik dengan perkataannya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman yang teman-teman maksudkan hal yang lain, dan mungkin tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lagi bicarakan, khususnya berbicara tentang progressive Christianity gitu. Tapi biasanya ada di kalangan progressive Christianity pasti menggunakan metode-metode seperti ini. Oke, cukup menjawab menurut saya. Silakan Sistia untuk bertanya lagi yang berikutnya. Pertanyaan dari Ko Martin nih. Apakah usaha dekonstruksi Alkitab, contohnya bagaimana LGBT bisa diterima oleh gereja ini, termasuk progressive Christianity? Iya sih, tadi kan udah dibilang ya, sama ini ya, sama siapa? Larry. Kan ya. Justru core belief-nya emang itu ya, bukan Yesusnya tapi si LGBT-nya ini, si ideologi gendernya ini. Silakan Bro Larry. Pintu keluar kekristenan itu progressive Christianity, tapi pintu masuk progressive Christianity itu LGBT gitu. Jadi saya sendiri secara pribadi saya harus mengakui, saya dulu percaya bahwa LGBT adalah sesuatu yang Tuhan ilhamkan. So I used to believe that. Saya dulu percaya bahwa yang namanya keberagaman gender atau keberagaman seksualitas itu adalah suatu hal yang Tuhan ilhami dan Tuhan mau untuk manusia hidupi. Saya kasih contoh ya teman-teman, tapi tolong jangan di-cut di bagian sini, siapa tahu ya, karena konteksnya penting. Oke. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah gitu ya. Dan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dan ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Saya dulu percaya, sesuai dengan apa yang saya terima dari teman-teman yang pro LGBT movement, saya percaya bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan siang dan malam, demikian juga Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. It's not a binary, it's a spectrum. Dari siang sampai ke malam kan nggak disebut pagi dan sore, tapi Tuhan menciptakan pagi dan sore. So it's a spectrum. Nah, saya percaya bahwa laki-laki dan perempuan juga spektrum. Dari laki-laki sampai perempuan, balik lagi ke laki-laki, itu spektrum Tuhan ciptakan. I used to believe that sampai saya betul-betul kembali bertobat dan meninggalkan pemahaman itu. Dan ini it's a big deal. Saya kasih contoh lagi, misalnya dengan Sodom dan Gomora yang selalu jadi bahan ini ya, serangan orang-orang evangelikal kepada progresif. Itu juga bisa kita maknain kembali. Kalau nggak salah ayatnya di Yeskiel pasal 33 bahwa dosanya bukan dosa seksual tapi ketimpangan sosial. Atau problematik dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan seterusnya, di mana sebenarnya yang dimaksud dari kalimat penyimpangan-penyimpangan itu adalah perselingkuhan dan juga hubungan di luar nikah. Jadi bukan homoseksualitas, tapi kedua hal itu. So, ada usaha untuk menafsirkan kembali. Ataupun ada usaha untuk menunjukkan bahwa, the word homoseksual nggak pernah ada di Alkitab. Gitu. Arseno Kotai, kalau nggak salah ya, teman-teman boleh koreksi aku lagi. Itu baru muncul abad kesekian, tanggal sekian, di gambar sekian. Itu, I used to believe that. Gitu. Dan memang, cara paling mudah untuk membuat gereja jadi progresif adalah tantang mereka untuk ubah pandangan mereka tentang LGBT. Dan saya jamin, gereja yang memulai untuk mengubah pandangan mereka tentang desain LGBT, desain pernikahan laki-laki dan perempuan adalah gereja yang akan semakin berprogresif. So sorry to say, kalau teman-teman struggle dengan ketertarikan sesama jenis atau ketertarikan dengan ini, saya tidak against teman-teman. Saya tidak membenci dan saya juga tidak mau ada sesuatu yang buruk terjadi sama teman-teman. Tapi please ingat bahwa kita semua, baik saya maupun teman-teman semua, kita semua under Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan kasih karunia supaya kita dapat hidup menyangkal diri kita, identitas kita, dan hidup sesuai dengan apa yang menjadi desainnya Tuhan. Karena menurut saya desain yang di luar dari desain itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Bukan cuma bicara soal neraka ya, tapi ini bicara soal bagaimana teman-teman juga akan menderita dan juga akan mengalami gejolak-gejolak batin yang tentu akan terus terjadi. So, betul. Biasanya dimulai dari mengubah cara pandangan soal LGBT. Saya puji Tuhan sekali. Grateful. I'm so grateful. Kenapa? Karena banyak orang di gereja yang akhirnya bisa melek soal ini, soal LGBT ini. Dan mereka bisa dengan jelas, bahkan saya sendiri bisa dengan jelas, saya accept teman-teman yang LGBT, tapi saya tidak bisa affirm gaya hidup LGBT. Gitu, karena tidak sesuai dengan desain. Tapi buat teman-teman, berarti kamu nggak mengasihi secara penuh dong. Kamu berarti tidak mengasihi dia dengan jelas, karena kasih ini begini. Seolah-olah kasih itu cuma hal yang baik yang kelihatannya tidak pernah menentang. Well, kita harus kembali ke definisi kasih di 1 Korintus pasal 13, di mana kasih tidak bersukacita atas ketidakbenaran. So, melihat dari definisi itu, kita tahu bahwa love stands for something. Dan saya percaya love stands for kebenaran. Berdiri untuk kebenaran. So, di luar daripada itu bukan kasih. Di luar daripada itu adalah kepalsuan gitu, yang dunia coba tawarkan. Gitu. So, janganlah mendengar ini sebagai ungkapan mencoba untuk mendemonize, atau mungkin saya juga harus kritik teman-teman, banyak sekali gereja yang terlalu cepat demonize, apalagi banyak sekali di kalangan saya sendiri, di kalangan gereja saya sendiri, maupun di kalangan sinode saya sendiri, karena saya harus sebutkan, banyak dari kita yang berpikir bahwa teman-teman LGBT sudah pasti masuk neraka. Teman-teman yang bergumul dengan LGBT sudah pasti Tuhan marah dan Tuhan pasti akan hukum. Well, itu juga pandangan yang keliru. Itu juga pandangan yang salah, yang kita harus mencoba untuk pikirkan kembali. Kita lihat kembali apa yang kita katakan dan kita coba untuk koreksi kembali. Gitu. Karena bagi saya, betul, kita kan biasanya baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. Kalau nggak salah 1 Korintus pasal yang 6. Ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ini ayat yang paling sering dipakai. Janganlah sesat. Ini aku baca ayat yang ke-9. Janganlah sesat. Bagian yang kedua ya. Aku tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat.
orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang pikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Dan kita pakai ayat ini, tuh kan gue udah bilang, ini yang cabul, penyembah berhala, ini banci, orang pemburit itu pasti masuk neraka. Gitu. Tapi kita lupa baca ayat seterusnya. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah Tuhan kita. Kita sering sekali lupa menyatakan kebenaran tanpa kasih karunia yang Tuhan sering kali tunjukkan kepada kita. Kita sering kali lupa untuk menyatakan kebenaran tanpa memberi kesempatan mereka untuk kembali bertobat. Dan demikian juga dengan progressive Christianity ini. Kita cepat sekali demonizing orang, kita cepat sekali langsung, wah neraka lah untuk mereka. Sehingga mereka ya mau nggak mau ya udah, kalau lu anggap lu nggak mau terima gue bikin ajaran sendiri, jadi lah ya progressive Christianity. Jadi gereja sendiri lah. Oke. Ya ini tentang neraka nih. Saya ingin bertanya nih kepada Bro Larry nih. Ya ini kan dari beberapa hari yang lalu kan kemarin ya si kami Declare kan juga ada posting tuh konten tentang yang dari websitenya Joshua Project. Enggak, kita enggak pernah ngangkat tentang neraka deh. Takut gitu. Itu di dalam website itu kan dikatakan dulu bahwa ada sekitar 3,4 miliar orang di dunia yang nggak pernah dengar Injil seumur hidupnya. Nah, ini kalau dari pandangan secara kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kan jadi suatu semangat ya untuk kita memberitakan Injil, memberitakan gospel kepada mereka, gitu, supaya mereka mengerti bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada kabar baik yang perlu kita bawa kepada mereka. Nah, ini kalau dari pandangan secara Kristen progresif, itu kan kesannya seperti, nah, lihat tuh apa dari segitu banyaknya Tuhan lu yang nyiptain itu, apakah memang semuanya itu disiapkan untuk masuk neraka gitu? Kalau kita tidak percaya bahwa ada keselamatan, ada surga yang lain gitu dari mereka yang tidak pernah mendengarkan Injil. Gimana pendapat dari Bro Larry dari yang pendapat ini? Ya, thank you banget kok, ini pertanyaan yang baik sekali untuk kita omongin. Seperti yang aku udah bilang di awal, ada usaha untuk tear something down instead of building something up. So ada usaha untuk deconstruct kembali, dan ini yang akan selalu terjadi. Dalam kasus ini, yang kita deconstruct ini adalah pandangan kita soal dosa. Pandangan soal dosa. Seperti yang tadi misalnya kita udah belajar ya, kita udah dengar soal deconstruct soal gereja, deconstruct soal Yesus, deconstruct soal Alkitab, deconstruct semua doktrin-doktrin itu dianggap tidak berguna. And then untuk kasus ini, yang deconstruct itu adalah deconstruct itu adalah pandangan kita soal dosa. Kita melupakan dengan jelas apa yang menjadi state kita, keadaan kita. Dan ini orang progresif konsisten. Mereka tidak percaya bahwa diri mereka itu sebegitu berdosanya. So ini akan yang teman-teman akan sering dengar ya dari kalangan orang-orang progresif, di mana banyak sekali orang Kristen, orang progresif yang berkata, ternyata gue nggak sejahat itu kok, ternyata gue nggak sejahat itu, ternyata gue nggak seberdosa itu. Wah, misalnya gini ya, ada kesaksian yang sering banyak dibaca. I left evangelical church because I don't believe I am a sinner. Itu sering banget. Karena memang salah satu yang dikonstruk adalah pandangan soal dosa. Jadi menolak bahwa diri kita ini berdosa. Sehingga ada pandangan yang mengembalikan kita kepada posisi netral, tabula rasa. Setiap manusia diciptakan dengan seperti kertas putih yang kosong. Misalnya gitu. So, akan jadi sangat masuk akal untuk berkata, loh, Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan mereka kalau mereka akan dibunuh, mereka akan dibinasakan, mereka akan akan wajar sekali. Kenapa? Karena we get so entitled dengan keberadaan kita. Kita menjadi merasa diri sangat berhak untuk diselamatkan karena kita tidak melihat dosa yang begitu ofensif bagi Tuhan. Teman-teman, kita ini adalah musuhnya Tuhan. Setiap daripada kita. Kita adalah musuhnya Dia. Tuhan punya ini ditolak mentah-mentah sama orang-orang progresif, tapi kita ini berdosa dan kita adalah musuhnya. Kita seharusnya dihukum dan seharusnya dibinasakan gitu. Karena kehidupan kita, keberadaan kita menentang yang ilahi, yang kudus itu dengan semua natur yang kita miliki. Tapi karena kasih karunia kita
diselamatkan. That's why kita bersyukur dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, itu mengabarkan kabar baik. Nah, seharusnya pertanyaan yang ditanyakan bukan pertanyaan seperti belum tahu kenapa Tuhan ciptain mereka atau gimana. Pertanyaan yang diharuskan kita bertanya adalah ya, Tuhan, kok aku bisa diselamatkan? Kok aku bisa dimenangkan padahal aku nggak punya kelebihan apa-apa untuk Tuhan bisa selamatkan aku. Dengan kepercayaan bahwa kita tidak layak untuk diselamatkan, tapi kita diselamatkan, membuat kita menjadi punya refleksi kepada diri kita sendiri, sehingga begitu melihat ada banyak orang, 3 miliar orang tidak pernah mendengar Injil, kita dengan semangat menggebu-gebu akan memberitakan itu kepada mereka. Ada pandangan yang salah, khususnya di kalangan orang Kristen, spesifik di luar dari gerakan non-evangelikal, yang berpikir bahwa kalau orang tidak dengar Injil, tidak dengar Yesus, ya mereka pasti selamat. Kan pernah dengar ya? Misalnya, apa yang bikin kalau kita datang ke tempat sesuatu terus ada orang yang kita ngomongin tentang Yesus, and then orang itu nanya, kalau gue nggak pernah dengar Yesus, gue selamat atau enggak? Ya selamat. Ya terus ngapain ngasih tahu gue? Sehingga itu jadi meme yang rame gitu. Menurut saya salah. Ini salah besar. Kita lupa bahwa tidak ada dari kita yang layak untuk diselamatkan. Tidak ada dari kita yang layak untuk diselamatkan dan dibebaskan dari dosa, kecuali karena kasih karunia Tuhan. So, ini pandangan yang bagus, karena akhirnya kita bisa melihat cara berpikir mereka yang sangat berbeda dengan kita. Kita tahu ada dosa yang kita miliki, kita tidak bisa bereskan sendiri, sedangkan bagi teman-teman yang tidak mengandung ini akan berpikir bahwa ya, gue nggak berdosa, gue nggak bersalah. Dan bukankah ini salah satu tipuan yang iblis katakan di Taman Eden itu, ketika dia mencoba untuk mengganti kalimat Yesus, kalimat Allah Pencipta, ketika dia mencoba, bukankah kamu sekali-kali tidak akan mati, tapi kamu akan mendapatkan pengetahuan dan lain sebagainya. So ini jadi satu tren yang populer juga di kalangan progressive Christianity, karena dianggapnya Tuhan itu berbohong kepada manusia. Karena Tuhan itu adalah sosok yang opresif, yang mencoba menahan manusia untuk memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan mau kita untuk tetap pure gitu, jadi diam. That's why menurut saya ini udah jelas-jelas ya. Kalau metanoianya tadi dianggapnya sebagai expanding your mind dan lain sebagainya, dan ini adalah salah satu jawaban dari hati manusia yang mencoba untuk menggantikan Tuhan dan dengan kepalanya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri, untuk bisa fit agenda yang mereka mau. Ya paling tidak untuk menutupi dosa-dosanya. Sekali lagi, buat hamba-hamba Tuhan, jangan against logical thinking ya, karena itu dibutuhkan gitu. Jangan mentah-mentah, teman-teman juga jangan mentah-mentah percaya hamba Tuhan yang langsung, wah ini salah, ini sesat, ini gini, langsung demonizing seseorang gitu, tanpa memberitahu alasannya kenapa, tanpa menjelaskan kenapa Alkitab begini, kenapa kita membacanya begini, cara ininya dan sebagainya. So kadang kita cuma ambil cara singkatnya, tapi kita malas untuk muridin orang, ngajarin mereka dari awal gitu. Dan ini yang jadi dosa besarnya kita juga, khususnya kaum evangelikal ya. Oke, keren jawabannya, keren. Ya kalau dari pandangannya Kristen progresif itu kesannya kayak Tuhan kita itu megaloman banget gitu ya. Dia nyiptain manusia untuk menyembah dia gitu. Tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan buruk, misalnya. Baik dan jahat ya. Nah itu. Silakan, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dia bisa pilih dari yang ada ini. Silakan. Oh, ini di klarifikasi lagi nih sama Asuma Toki. Jadi bukan dalam pengertian wahyu, tapi penafsiran yang semakin jelas seperti dalam menyikapi perbudakan. Gitu. Jadi menurut dia, mungkin nggak sih kalau Kristen progresif ini lahir dari orang-orang yang merasa pembacaan Alkitab saya tuh lebih berkembang loh sekarang gitu. Bahwa ternyata ada hal-hal yang nggak gitu tuh penafsirannya, harusnya tuh kayak gini gitu. Jadi kayak mereka tuh discover new things lah gitu yang mempengaruhi penafsiran Alkitab sekarang seperti itu. Yes. Ya itu berarti yang seperti yang tadi aku jelasin di awal, berarti sama sekali
nggak masalah dengan yang kita pegang, dengan yang tadi kita udah bahas. Kalau bicara soal pengetahuan yang semakin mendalam atau yang semakin jelas soal kebenaran. Tapi balik lagi ya, kekristenan itu kan bukan soal bagaimana kita berkembang dalam pemikiran soal objek-objek tertentu. Kita memulainya selalu dengan kredo. Kita mulai selalu dengan iman. Kita selalu mulai dengan pengakuan. That's why, puji Tuhan, 7 konsili ekumenis yang sudah terjadi di masa-masa gereja awal itu sudah memberikan panduan pedoman yang utuh buat kita supaya kita tidak menyimpang dari situ, tidak keluar dari situ. That's why kadang-kadang ini jadi bumerang kembali buat kita juga yang dengan serta merta berpikir, yaudah yang penting kan gue baca, yang penting kan gue renungin sendiri, terserah nanti Tuhan mau kasih input apa, itu juga keliru. Saya secara pribadi percaya bahwa pembacaan Alkitab ini perlu untuk melihat dalam kacamata biblika dan historikal gereja, gitu. Melihat di situ supaya progressive revelation yang kita terima tetap di dalam tradisi pengajaran yang sudah dipegang oleh gereja, gitu. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-2 ayat yang ke-15, 16 dan 17 gitu, untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran rasul. So, kita tidak serta-merta menerima buku yang jatuh dari atas surga, terus pas kita baca kita renungkan dalam-dalam kira-kira maknanya apa ya, maknanya ini gimana, nggak bisa kayak gitu. Ya pasti akan berkembang, pasti akan jauh, tapi kalau kita grounded dengan iman yang kita sudah pegang, yang kita wariskan turun-temurun ini, yang kita wariskan dari bapak-bapak gereja, yang kita wariskan dari orang di atas, yang pendahulu-pendahulu kita, ya tentu tidak akan menyimpang. So ini juga jadi pagar buat kita begitu kita mencoba untuk dalam tanda kutip kreatif lah dalam menafsirkan ayat itu ya. Ingat bahwa penafsiran ini tidak datang dari kita. Penafsiran ini Alkitab ini tidak datang kepada kita, tapi untuk kita. Ada jemaat awal, ada konteks di sana, ada orang-orang yang menjadi original recipientnya dari Alkitab itu yang kita harus consider juga. So that's why penting banget waktu kita baca, waktu kita renungkan dan kita lihat, kita harus lihat selama ini gereja percayanya apa, selama ini yang dipegang oleh gereja itu seperti apa. Itu jadi acuan yang penting sehingga kita nggak ngasal gitu. Kita cuma mikir yang penting habis ini apalagi yang wah oke itu bagus juga, karena di kalangan saya, sekali lagi di kalangan saya ya, banyak juga yang punya tendensi untuk gue pengen sharing sesuatu yang kelihatannya baru, yang kelihatannya yang kelihatannya fresh gitu. Itu tendensi yang sebenarnya keliru. Pesan kita sederhana. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang kedua berkata, sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus yang telah disalibkan. So the message will not be changed. Semuanya akan tentang Kristus yang mati, yang dikuburkan dan bangkit gitu. Tidak usah dicari-cari. Sekarang kita bisa lihat progressive Christianity, salah satu gerejanya di luar namanya Common Goods. Ya aku bisa sebut karena ini gereja luar juga. Dia bilang, apa jangan-jangan Tuhan itu sangat mencintai kita, mengasihi kita. Jangan-jangan dia bukan cuma adores us, tapi dia juga worship us. Dia juga menyembah kita. Nah, ini jadi kan berarti bertentangan dengan apa yang kita udah pegang gitu. Nah, itu bablas sekali. Nah, tapi kalau revelation yang kita dapat dari Alkitab yang berkembang, yang mengarahkan kita kembali kepada Kristus, yang membawa kita kembali kepada historical gereja, itu kan membawa kita justru semakin jelas memahami apa yang jadi inti pesan dari Alkitab itu sendiri. So teman-teman nggak bisa ngeyel ya kalau dikasih tahu misalnya baca Alkitab tuh penting untuk kita baca latar belakangnya, mengerti konteksnya, mengerti bahasanya, bahkan penggunaan bahasa pun menurut saya banyak yang masih sering keliru gitu. Setiap kali pakai, wah ini bahasa aslinya ini gitu. Ya kita menggunakan bahasa aslinya tapi kita lupa usage-nya gitu. Kadang-kadang artinya bisa beda kan. Kita juga penggunaan bahasa sehari-hari juga tidak selalu kayak wah Larry pakai kata selalu, berarti selalunya ini artinya setiap saat gini kan enggak gitu. Kan selalu betul. Bisa dilihat dari usage-nya seperti apa. Pada ini saya berbicara kayak gini. Itu cuma hal sederhana, hal simple yang menunjukkan seberapa lemah kita dalam masalah literasi Alkitab ini. Gitu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang menolak untuk belajar, apalagi hamba Tuhan yang mencoba untuk mencari jalan-jalan singkat untuk bisa dapat gelar gitu ya. I think ini juga ajakan serius jemaat, jangan mau dibohongi lah, jangan mau dibodohi gitu. Kita semua harus hidup dari kebenaran firman Tuhan.
dari kepada firman Tuhan gitu ya. Bahkan Paulus pun di Kisah Rasul pasal 17 pun tetap dikoreksi sama orang-orang Berea gitu ketika mereka mendengarkan apa yang Paulus katakan gitu. So, siapa kita gitu mau coba untuk bikin pewahyuan-pewahyuan baru Iya. di luar dari apa yang gereja sudah percayai. Ya, betul. Ya, keren. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan, cuma saya rasa cukup ya untuk sesi yang ketiga hari ini. Yes. Kita lanjut di sesi 4 besok. Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa tanyakan lagi besok di sesi yang keempat, di narasumber yang keempat. Akan bertemu dengan Brother Anthony. Kita akan bicara tentang universalism besok di sesi keempat. Nah, terus yang kelima nanti dengan Pastor Michael Christian, ya, itu dengan tema yang lain lagi. Ya, terima kasih Bro Larry, sangat memberkati apa yang disampaikan dan semoga juga bisa memberkati 2NC semuanya. Terima kasih juga Tia sudah membantu menjadi rekan saya. Sama-sama. Mungkin Senang bisa ini. kita belajar Senang sama-sama loh. malam hari ini ya. Iya. Oke, mungkin closingnya bisa minta tolong Bro Larry untuk mendoakan kami semua dan sekaligus untuk closing ajidah pada malam hari. Silakan. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Biarlah setiap pembahasan yang kami sudah dengarkan hari ini, hari-hari sebelumnya, dan pembahasan yang nanti yang akan kami dengarkan dari ID Claire, ini akan membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau, Juru Selamat kami, Allah yang telah membebaskan kami. Ya Bapak, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau bekerja. Dan kami berharap untuk dapat melihat pekerjaan campur tangan Tuhan yang semakin besar lagi, membawa kami untuk kembali kepada Engkau ya Tuhan, dan semakin mengerti isi hati-Mu melalui kebenaran yang sudah berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan menjalani hari-hari kami, dan semua yang menyaksikan sudah daripada kami, biarlah melalui pemberitaan firman-Mu, iman kami dapat bertumbuh, dan kami dapat mengenal Engkau lebih jelas lagi, dan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. See you tomorrow di jam yang sama. Tuhan Yesus berkati Thank you. kalian semua. God bless you. Thank you. Bye-bye.